Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, perkenalkan sebelumnya Ibu Septi Mulyani yang mengajar PJOK di SDN Pandakan 1 Kota Cirebon. Ibu sekarang mengajar di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang tes kebugaran jasmani Indonesia. Langsung saja ya, kita simak pembahasannya seperti apa. Oke anak-anak, harus fokus ya dalam memahami pembelajaran hari ini. Baik, apa itu kebugaran jasmani? Oke, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Maksudnya adalah seseorang itu bisa beraktivitas ya dalam melakukan segala halnya tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dan bisa mempercepat pulih asal tenaganya untuk bekerja di keesokan harinya. Nah, kira-kira anak-anak merasakan tubuhnya bugar nggak nih? Kalau sekiranya anak-anak mengalami bugar, berarti anak-anak bisa melakukan aktivitas apapun dengan kondisi waktu yang panjang dan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Oke anak-anak, di samping itu, tes kebugaran jasmani Indonesia mempunyai alat ukur untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani seseorang. Nah, kita bahas di sini mengenai fungsi tes kebugaran jasmani. Kira-kira fungsinya apa saja ya? Oke, kita simak ya. Yang pertama, yaitu hasilnya bisa digunakan sebagai acuan seseorang untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. Yang kedua, berguna untuk menilai kemampuan fisik seseorang. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan seseorang dalam jasmaninya. Dan yang keempat, untuk mengetahui sejauh mana kondisi atau perkembangan kebugaran jasmani seseorang tersebut. Dan yang kelima yaitu sebagai bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, selain fungsi tes kebugaran jasmani Indonesia, juga dapat diketahui manfaat kebugaran jasmani. Manfaatnya sangat banyak sekali anak-anak. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama yaitu untuk peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung, sehingga mencegah penyakit jantung. Yang kedua, sebagai peningkatan dalam kekuatan, stamina, kecepatan, dan komponen kondisi fisik. Yang ketiga, pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah latihan. Artinya bahwa, ketika anak-anak beraktivitas, kalian langsung cepat kembali ke pulih asal. Jadi rasa capek ataupun rasa lelah juga sudah tidak kalian alami kembali kalau kalian merasa bugar. Yang keempat yaitu menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Yang kelima, mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Yang keenam, meningkatkan kualitas hormon. Yang ketujuh, menurunkan tekanan darah. Dan yang terakhir yaitu memberi banyak energi. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari kebugaran jasmani itu apa, kita harus bersemangat dalam melakukan olahraga, yaitu tentang kebugaran jasmani, agar tubuh atau jasmani kita menjadi sehat dan kuat. Anak-anak mau kan mempunyai tubuh yang kuat? Tubuh yang bugar? Iya dong. Nah, untuk itu anak-anak harus rajin berolahraga. Nah, baik anak-anak, di sini terdapat rangkaian gerakan tes kebugaran jasmani Indonesia untuk kategori umur 10-12 tahun, berarti untuk kelas 4, 5, dan 6. Nah, rangkaian tes kebugaran jasmani ini terdiri dari 5 tes yang harus kalian lakukan. Apa saja sih tesnya? Oke, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, ada tes lari cepat sprint 40 meter. Artinya, anak-anak harus berlari secepat mungkin dengan jarak 40 meter. Nah, nanti akan di meter ya untuk jaraknya, biar mengetahui jarak 40 meter itu sampai segimana. Nah, tujuan dari tes lari ini adalah untuk mengukur kecepatan lari seseorang. Lalu nanti kalian bisa lihat ya, dari waktu yang kalian tempuh berlari sejauh 40 meter ini, kalian berapa detik ya mencapai finishnya. Nah, nanti kalian bisa lihat pada tabel penilaiannya untuk tes lari cepat sprint 40 meter. Nah, coba kalian lihat ya tabelnya. Di sini terdapat nilai 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau sekiranya larinya untuk putra ya yang mendekati sampai dengan 6,3 detik, berarti diberi nilai 5. Kalau untuk putri yaitu sampai dengan larinya 6,7 detik, yaitu diberi nilai 5. Nah, yang paling rendah itu ketika kalian nyampai dengan waktu 8,9 detik untuk putra, maka diberi nilai 1. Jadi di sini kalian ya semampu kalian untuk berlari secepat mungkin agar nilai yang diperoleh yaitu bisa maksimal. Yang kedua yaitu tes gantung sikut tekuk atau angkat tubuh selama 30 detik atau yang biasa kita kenal dengan
tes pull up. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan dan bahu. Coba anak-anak perhatikan pada gambar ya. Di sini ada gerakan siku tekuk atau angkat tubuh. Nah, kurang lebih gerakannya seperti itu. Nah, cara penilaiannya, oke anak-anak kita simak untuk penilaiannya di sini. Dalam waktu 30 detik, anak-anak bisa melakukan gerakan siku tekuk ini atau angkat tubuh ini berapa kali. Nah, nanti dihitung. Nah, untuk penilaian 5 ini putra harus di atas 51. Nah, untuk penilaian 5 untuk putri yaitu harus di atas 40. Jadi nanti anak-anak semampu kalian ya untuk melakukannya. Dihitung selama 30 detik. Selanjutnya ada tes baring duduk atau yang bisa kita kenal dengan sit up. Dilakukan selama 30 detik. Tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. Nah, cara melakukannya kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, jadi penghitungannya itu ketika posisi perut kalian nempel ke paha, kemudian kembali lagi ke posisi terlentang. Nah, di sini ada indikator penilaiannya. Nilai 5 diberikan ketika putra mampu melakukan gerakan di atas 23. Dan untuk putri diberi nilai 5 ketika ia melakukan gerakan di atas 20. Jadi anak-anak dilakukan sekuat mungkin ya. Kalau sekiranya sudah tidak kuat, tidak apa-apa, tidak usah dipaksa. Jadi harus dengan batas kemampuan kalian sendiri. Dan untuk yang keempat, di sini ada tes loncat tegak atau vertical jump. Tujuannya adalah untuk mengukur daya ledak otot dan tenaga eksplosif. Jadi di sini dibutuhkan tenaga yang ekstra sangat besar supaya tolakan kalian ini bisa setinggi mungkin dan nanti akan diukur melalui meteran. Nah, coba kita lihat penilaiannya ya untuk tes loncat tegak. Nah, di sini diberi nilai 5 ketika putra mampu melakukan tes loncat tegak ini di atas 46. Sedangkan untuk putri diberi nilai 5 ketika putri ini melakukan gerakan tes loncat tegak ini di atas 43. Nah, nanti akan di meter ya. Oke, yang terakhir yaitu tes lari jarak 600 meter. Ini merupakan tes lari jarak menengah. Ya, tujuannya adalah untuk mengukur daya tahan jantung, peredaran darah, dan pernafasan. Di sini dibutuhkan benar-benar untuk masalah daya tahan. Jadi di sini butuh pengaturan nafas yang baik ketika saat berlari. Karena lumayan jaraknya yaitu 600 meter. Nah, coba kita lihat penilaiannya ya. Oke. Nilai 5 diberikan oleh putra ketika anak laki-laki ini bisa mencapai garis finish dengan waktu 2 menit, 09 detik. Dan untuk putri diberi nilai 5 ketika mencapai garis finish sampai dengan 2 menit 32 detik. Nah, nanti selanjutnya disesuaikan dengan target dan kemampuannya ya. Nanti kita bisa lihat nilainya sesuai dengan kemampuan kalian ketika saat berlari. Oke anak-anak, di sini sudah paham mengenai tes kebugaran jasmani Indonesia yang tadi sudah Ibu jelaskan ada 5 tesnya. Nah, dari 5 tes tadi nanti setiap tesnya itu ya kan terdapat nilai itu berdasarkan kemampuan kalian masing-masing. Nah, dari setiap tes itu dijumlahkan nilainya. Kan ada 5 tes. Misalkan jumlah tesnya itu ada 5 dan jumlah nilainya itu per tesnya itu 5 semua. Berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, coba kita lihat klasifikasinya untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani Indonesia. Nah, di sini terdapat tabel tadi berjumlah 25. Nah, untuk nomor 1, ketika jumlah nilainya 22 sampai 25, maka klasifikasinya adalah baik sekali ya dalam tingkat kebugaran jasmani Indonesia. Dan ketika jumlah nilainya itu 5 sampai dengan 9, maka klasifikasinya itu sangat kurang sekali untuk tingkat kebugaran jasmaninya. Artinya kalau sangat kurang berarti anak-anak ini jarang sekali untuk melakukan olahraga ya. Nah, jadi kondisi tubuh kalian tidak bugar. Ketika kalian melakukan aktivitas bermain, belajar, ataupun hal lainnya juga kalian merasa cepat lelah ya, mudah lelah karena kondisi tubuhnya yang kurang bugar, kurang sehat ya, kurang kuat ya. Dan untuk itu anak-anak harus tetap melakukan olahraga dengan sebaik mungkin ya. Nah, setelah Ibu Septi sampaikan mengenai tes kebugaran jasmani Indonesia, semoga anak-anak bisa memahami dan mempraktikkan dengan maksimal sehingga kita bisa mengetahui kebugaran jasmaninya berada di tingkat atau di level berapa untuk mengetahui tolak ukurnya. Selamat mencoba ya anak-anak dan tetap semangat. Untuk itu, Ibu Septi Mulyani pamit undur diri. Thanks for watching my channel. Jangan lupa anak-anak untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.